Semangat nggak nih ada BPJS Ketenagakerjaan? Apa? Semangat nggak? Semangat. Iya. Oke. Dari sekian banyak yang ada di sini, sudah ada yang daftar atau belum semua? Sudah. Ya. Sudah ada kartunya juga atau kartu digital? Digital. Kartu digital ya? Ya, digital. Kita sambil mulai ya, karena mengingat hari Jumat punya singkat juga. Oke, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kita langsung ke materi. BPJS itu ada dua ya, bapak-bapak sekalian. Terkait BPJS itu ada BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Atau masih bingung? Jangan-jangan BPJS Kesehatan aja gitu, ya. Jadi kenapa ada dua BPJS? Karena secara aturan pemerintah itu kita lahir dari undang-undang yang sama. BPJS Ketenagakerjaan itu dulu namanya Jamsostek, mungkin lebih familiar ya. Makanya kita bisa dipanggil juga BP Jamsostek. Untuk BPJS Kesehatan, mungkin yang punya istri saudara PNS, nah itu dulu namanya Askes. Mengurusnya terkait kesehatan tuh Askes. Jadi kalau di luar sana mendengar BPJS, ini ketenagakerjaan atau kesehatan, perlu dipilah dulu nih terkaitnya apa. Oke, di sini kita fokus untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa program yang kita fokus di sini. Itu di 4 program. Yang pertama itu ada jaminan kematian, yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua, dan yang terakhir ada jaminan pensiun. Untuk jaminan yang pertama, tadi kembali kecelakaan kerja dulu ya yang saya bahas ya. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja itu yang dikatakan bisa mengalami kecelakaan kerja ini seperti apa? Pertama, sudah jelas dia itu pasti peserta. Kecelakaan kerja yang seperti apa sih yang di cover, yang dilindungi gitu ya. Jadi untuk kecelakaan kerja yang dilindungi ini sudah jelas yang memang ruang lingkupnya adalah pekerjaan. Nah, bapak-bapak sekalian ini kan di jalan ya, tidak mengenal waktu, istilahnya 24 jam. Ya, oke. Kategori kecelakaan kerja yang seperti apa yang bisa tercover, artinya misalkan sedang narik penumpang dalam artian mau tidak mau kan dalam transportasinya ini orderan ada nih seperti itu ya. Kemudian atau baru berangkat dari rumah, iya, berangkat dari rumah pulang ke rumah, itu bisa juga dikatakan kategori kecelakaan kerja. Selain bapak-bapak ini sedang mengantarkan penumpang seperti itu. Misal contoh, berangkat dari rumah, baru berangkat nih keluar gerbang pagar gitu ya, pagar rumah, ternyata baru 5 meter, amit-amit terjadi resiko. Itu sudah bisa dikatakan kecelakaan kerja jika memang niatnya mau pakai dulu nih ke kantor ojeknya gitu ya. Terjadi kecelakaan kerja, kita harus kemana sih kalau terjadi kecelakaan kerja? Kalau terjadi kecelakaan kerja, kita ada fasilitas rumah sakit dan klinik yang sudah kerjasama. Dalam artian gini, tapi seharusnya itu peserta, kan ada kartu ya. Kalau jika terjadi resiko kecelakaan kerja, bisa ke klinik atau rumah sakit yang sudah kerjasama. Itu kalau yang untuk mengurus ke rumah sakit itu kan biasanya belum ditangani sebelum urus dulu dong administrasinya gitu ya. Betul ya, lumrahnya seperti itu. Jadi nanti ketika memang sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, terjadi resiko kecelakaan kerja di setiap rumah sakit dan klinik itu sudah ada PIC-nya, sudah ada koordinatornya. Biasanya mereka langsung menghubungi kami, misalkan pembinanya dengan saya atau rekan kami yang lain, nanti bisa menghubungi PIC si kecelakaan kerja itu sendiri. Jadi koordinasi dari pihak rumah sakit atau klinik dengan kami di BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, sambil mengurus data-data lainnya. Tapi si peserta yang mengalami kecelakaan kerja ini pun tidak diabaikan gitu loh, dalam artian langsung ditangani oleh pihak rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya. Artinya
tidak perlu mengurus administrasi dulu, nunggu administrasi selesai lalu Bapak yang misalkan sudah urgent nih didiamkan gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk kecelakaan kerja ini untuk biayanya memang unlimited. Mungkin bapak-bapak di sini pernah mendengar atau tahu berita terkait kecelakaan kerja yang memang sudah dibayarkan, sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, itu memang tidak terbatas ya. Bisa lihat googling lah, gitu. Kita ini tidak hoax karena ini memang program pemerintah BPJS Ketenagakerjaan yang dipercaya untuk menanganinya. Kemudian untuk kecelakaan kerja ini ada namanya STMB. STMB itu surat tidak mampu bekerja. Jadi misalkan nih terjadi kecelakaan kerja, bapak-bapak nih sementara tidak mampu bekerja, tidak bekerja dulu, anggap di 6 bulan pertama gitu ya. Nah itu nanti pengupahannya bisa terganti oleh kami, seperti itu atas laporan dari perusahaan. Kemudian untuk kecelakaan kerja ini juga amit-amit kecelakaan kerja meninggal, ya kan? Itu persentasenya ada lagi 48 kali gaji. Jadi kecelakaan meninggal, kalau untuk kecelakaan kerja saja itu kan hanya berobat nih, tidak istilahnya tidak ada penggantian uang kecuali datang ke rumah sakit atau klinik yang tidak kerjasama, itu mau tidak mau mengeluarkan uang pasti. Kalau sudah datang ke klinik yang sudah kerjasama, otomatis administrasinya tidak dikenakan biaya seperti itu. Kemudian untuk kecelakaan kerja yang meninggal ini seperti apa? Untuk kecelakaan kerja meninggal dunia berarti kan nanti ada istilahnya ada si persentase santunan ya, santunan kecelakaan kerja meninggal akibat kecelakaan kerja. Kemudian untuk kecelakaan kerja ini juga kategorinya itu memang ruang lingkupnya pekerjaan, jangan yang lain. Misal bapak nih sebenarnya saya udah mau pulang aja deh gitu ya, tapi sebelum pulang ke rumah ternyata mampir dulu nih warung kopi misalkan, atau ternyata ada undangan gitu ya, ada undangan nih sebelum ke rumah. Nah terjadilah kecelakaan kerja setelah keundangan itu nih, contoh kecil gitu ya. Nah itu nanti kami akan lakukan cek out sebenarnya harusnya dari rumah dari kantor gitu ya langsung ke rumah nih pulang, ternyata mampir dulu nih ada undangan atau ada main di rumah teman. Nah terjadilah kecelakaan kerja itu bisa dikategorikan tidak bukan kecelakaan kerja. Nah artinya seperti itu. Jadi walaupun memang ini sifatnya 24 jam bekerjanya, dalam artian istilahnya jangan sampai ada kejadian yang seperti itu gitu. Kalau di sini rata-rata dari rumah nih ke kantor atau memang langsung orderan Pak? Aspal. Kalau nggak di pohon asem di bawahnya Bu. Iya. Menyender. Melipir. Enggak, langsung Bu, langsung. Oke, berarti kan ruang lingkup pekerjaannya memang cuma memang ada case-case tertentu yang tadi salah satu contohnya itulah yang memang jangan-jangan ini bukan kecelakaan kerja nih, jangan-jangan lagi nggak order, tiba-tiba cuma main, tiba-tiba cuma kondangan gitu, terus bilangnya lagi order. Nah itu juga kami kan akan melakukan pengecekan kasus seperti itu hal-hal kecil. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut? Oh ada ya, gimana Pak? Kita mau menanyakan masalah itu. Kita kan mendapatkan BPJS. Nah, gimana kalau kita lagi bawa penumpang, tiba-tiba musibah sama penumpangnya? Itu penumpangnya itu ditanggung sama BPJS apa enggak? Oke. Nah, kedua, yang masalah ibu tadi, misalnya nih, kalau yang waktu itu pernah kan BPJS sudah ngasih informasi juga, kalau kita lagi nungguin orderan ataupun lagi ini tiba-tiba ada kecelakaan, itu kalau yang kata Bapak Yuda itu masih ditanggung. Bapak siapa? Pak Bayu. Bapak Bayu yang gimana itu? Nah, kalau kita lagi nunggu orderan nih,
tiba-tiba kena musibah atau kena timpa pohon atau lagi keliling, itu masih dapat tanggungan BPJS. Tapi kalau kata Ibu bilang, itu kita harus teliti dulu. Apa dulu itu gimana itu maksudnya? Oh iya, jadi gini Pak, kondisionalnya gini. Kalau yang Pak Bayu ya, yang Pak Bayu ceritakan itu kan kondisional dan kan sedang orderan kan. Dua kondisi yang memang berbeda gitu loh. Ya. Bapak ini lagi duduk nih sebenarnya nih di orderan gitu kan, online kan kalau orderannya. Tiba-tiba maaf. Kenapa? Lagi duduk gimana Bu? Nah, itu sangat ya, itu tadi. Itu dilanjutkan lagi dengan kabinet selanjutnya. Ya, Kaki tuh di motor ada mati. jadi ada petir, ada pohon jatuh gitu ya. Memang kondisionalnya sedang di orderan. Kalau itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Kalau yang saya ya gimana Pak? Dan kadang kita 24 jam Bu, kita di lapangan. Iya, sama sih Pak. Kondisionalnya pasti ada saksi dan pasti kan ada. Misalkan Bapak nih, Bapak bilangnya mau pulang nih, ternyata ada telepon, lupa ada keundangan segini gitu. Pasti kan ada saksi yang tahu nih, menurut lu waktu kemarin itu harusnya udah pulang, atau misalkan ternyata ada saksi lain yang mengatakan, oh nggak langsung pulang Bapak ini, ternyata mami kan main atau ke nikahan siapa, nah seperti itu Pak kondisionalnya. Kalau yang tadi ketika memang udah jelas-jelas memang masih kondisinya bekerja ya menunggu orderan, itu kan berbeda dengan kondisional Bapak harus sudah pulang nih, sudah tidak order gitu kan, atau aplikasi sudah mati. Tapi kenapa Bapak masih bukannya keluyuran tapi bukan posisi dalam bekerja gitu, seperti itu. Tapi kalau kata Pak Bayu, intinya kita keluar dari rumah itu kan bekerja. Oke. Nah, itu udah dicatat masuk dalam kategori. Berarti secara globalnya gitu. Iya. Iya. Oke, berarti Kita berapa kali? ya nggak apa-apa. Berarti kita lihat case-nya kalau seperti itu. Kita lihat case-nya Pak, kondisionalnya. Jangan buat driver itu nanti bingung. Kok begini salah. Oke. Operator begini, begini gitu. Oke, jadi gini, kembali ke awal ya tadi saya bilang, kalau driver secara luasnya, ruang lingkupnya memang kan 24 jam ya. Iya. Nah, kembali ke situ. Kalau di Bapak biar istilahnya ini yang benar mana gitu ya. Berarti kita kembali akan lihat case-nya. Case yang terjadi kalau seperti itu karena pasti nanti ada penyidik lapangan lah istilahnya yang memang menentukan ini kecelakaan kerja ini bukan nah, ya. Yang pertanyaan kedua Yang saya bawa penumpang. oh iya yang bawa penumpang itu tadi ya. Oke, kalau yang bawa penumpang gini Pak, misalkan yang terjadi kecelakaan Bapak lagi bawa penumpang, resiko kecelakaan kerja. Nah, kalau seperti itu berarti nanti dilihat nih, maaf, misalkan penumpangnya pekerja Pak, anggap buruh pabrik gitu ya, dia buruh pabrik, ternyata terjadi kecelakaan kerja, berarti kan itu nanti alurnya si penumpang tersebut pasti akan melaporkan ke perusahaannya. Seandainya kita bawa anak sekolah atau mahasiswi, itu kan tidak ada BPJS, setidaknya kan di ongkir itu kan ada untuk biaya jasa buat customer kalau ada kecelakaan. Jadi kita tidak menanggung. Dan kalau kita yang kena tanggungan BPJS oke lah. Cuman customernya gimana? Berarti customer yang memang kondisionalnya seperti anak iya, contoh anak sekolah aja itu gimana itu? Biar driver tuh tahu. Iya Pak, bantu ini jauh Siap, Pak. siap. Nama-nama kenalan itu Bapak Ibu sekalian, tak kenal kata sayang ya. Ya, itu. Nggak kelihatan. Effortnya beda ya kalau Semangat kalau kayak gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Ines Maninu ini bersama Menurut yang mendampingi Menurut juga di sini didampingi oleh Pak Oki juga. Nah, saya sebagai representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan Serang, ini kan bersama Menurut ingin mensosialisasikan ke
program kami, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kan sudah dijelaskan tuh sedikit banyak program yang jaminan tunjangan kerja ya Pak ya.